Semuanya sikap Anjali. Marilah pendidikan agama Buddha kita mulai dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Sopadepanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Segala puji kami ucapkan kepadamu Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana. Pancarkanlah sinar kebijaksanaan-Mu kepada kami semua pada hari ini. Semoga berkah pancaran sinar kebijaksanaan-Mu, kami selalu baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Semoga sinar Dhamma selalu menuntun kita semua dari kegelapan menuju ke cahaya yang lebih terang. Sadu, sadu, sadu. Apa kabar? Kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Semua sehat? Baik, Bu. Sehat. Sehat. Semoga selalu sehat ya. Terima kasih, Bu. Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perdamaian. Kita membahas arti kata damai, simbol-simbol kedamaian, ya kan? Membahas Dhamma pelindung dunia, yaitu Hiri dan Otapa, dan lain sebagainya. Saya ulang sedikit. Masih ingatkah apa itu damai, Nak? Masih. Damai itu apa, Nak? Tidak ada perang. Tidak ada perang. Aman, tentram, Aman, tenang. tentram, dan tenang. Itu arti kata damai. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang pemimpin yang damai. Bisa kamu buka buku cetaknya halaman 107. Pemimpin yang damai. Pemimpin yang damai itu dicontohkan dari pemimpin atau kepemimpinan Sang Buddha. Ya. Pemimpin yang damai itu adalah seorang pemimpin yang sangat didambakan oleh bawahannya. Pemimpin yang damai itu pemimpin yang harus dilandasi hati yang bersih, ya, dan bebas dari 3 penyakit batin. 3 penyakit batin itu meliputi, yang pertama adalah keserakahan. Dalam bahasa palingnya apa keserakahan? Loba. Loba. Elma? Kemudian yang kedua, apa? Kebencian. Penyakit batin yang kedua adalah kebencian. Dalam bahasa palingnya disebut dengan Dosa. dosa. Dan penyakit batin yang ketiga adalah Kebodohan batin. kebodohan batin. Atau disebut dengan Moha. moha. Nah, itu 3 penyakit batin yang harus dihilangkan oleh seorang pemimpin. Saya ulangi, 3 penyakit batin itu meliputi loba atau keserakahan,
dosa atau kebencian, moha atau kebodohan atau kegelapan batin. Itu harus dihilangkan. Ya, dalam batin seorang pemimpin, karena itu merupakan penyakit. Namanya penyakit itu kan harus dibasmi kan? Harus dihilangkan kan? Biar sehat kan? Biar bersih. Kalau jadi pemimpin ya biar baik. Ya. Tidak ada pemimpin sih sebenarnya yang tidak salah. Selama pemimpin masih ada 3 penyakit tadi, pasti ada kesalahan dalam memimpin. Yang saya tanya, kalian mungkin dalam hidup sekarang ini, Susanti perhatikan, Susanti. Dalam hidup sekarang ini kalian pasti tahu atau pernah menemui seorang pemimpin. Yang kamu temui itu pemimpin yang baik atau belum atau bagaimana? Bisa diceritakan. Contohnya Bu, pemimpin itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti kepala rumah tangga. Ya Bapak kan seorang pemimpin rumah tangga ya kan? Nah, contohnya ada Pak RT. Contohnya ada Pak RW-nya, ada lurahnya, atau mungkin kepala sekolahnya, atau pemimpin organisasi, contohnya Juli di Patria dan lain sebagainya. Jadi yang kamu lihat pemimpin kalian itu seperti apa menurut kalian? Ya, ini bukan berarti menjelekkan loh ya. Bagaimana keadaannya? Sudahkah damai? Sudah atau belum kira-kira? Belum. Belum. Menurut Daniel ada yang belum, Bu. Belum, pemimpin Ya, Bu. saya belum damai. Masih kacau. Belum Masih, Bu. rakyat. Masih barbar, Bu. Ya. Ya, Daniel ya. Ada yang sudah, Bapak saya udah baik, Bu. Kata Sila. Belum. Belum. Iya. Memang tidak ada yang sempurna seperti itu. Terkecuali seorang Buddha. Ya. Karena Buddha itu merupakan seorang pemimpin yang sudah luar biasa damai. Karena seorang Buddha sudah bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, dan bebas dari kebodohan batin. Itulah seorang Buddha. Jadi beliau dikatakan seorang pemimpin yang damai. Ya, karena sudah terbebas dari 3 penyakit batin, yaitu moha, loba, dosa, dan moha. Ya, Sang Buddha sudah bebas dari itu semua. Ya. Nah. Kemudian dimanapun Buddha berada, selalu membawa kedamaian. Kata-kata yang disampaikan oleh Buddha selalu membawa kesejukan dan kedamaian bagi pendengarnya. Ajaran yang digunakan oleh Buddha untuk memimpin sangat indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Dan hal ini terdapat juga di dalam Dhammapada Gata atau ayat 183. Buddha mengajarkan tentang kedamaian. Bisa kamu lihat di bukunya. Ini Dhammapada Susanti, Dhammapada 183. Yang berbunyi bagaimana, Susanti? Dhammapada itu bunyinya seperti apa tuh? Dhammapada 183. Bagaimana bunyinya? Siapa yang bisa jawab? Silahkan jawab. Bagaimana bunyinya? Ayo. Siapa guys? Jangan membalas kebencian dengan kebencian.
kebencian. Balaslah kebencian dengan Cinta kasih. cinta kasih. Itu bunyi Dhammapada Ayat ayat 183. Jadi kalau ada orang yang membenci terhadap kita, ya, jangan kita balas kebencian dengan kebencian, tapi balaslah kebencian itu dengan kita memberikan atau memancarkan cinta kasih kepada orang yang membenci itu. ya Bu. Ya, nah, tapi ini sangat susah sekali. Biasanya kalau orang lain membenci kalian, kalian balas balik benci, dendam, iya, sakit jelas. hati. Awas kamu nanti, itu tak bagus. Yang Ya, gitu. tidak baik. Ini contoh. Perhatikan dulu Daniel ya, nanti saya suruh kamu kasih contoh. Ya. Ya, Bu. Yang baiknya kalau orang lain membenci kita, ya, kita balas dengan kasih sayang, dengan cinta kasih. Tak usah ada rasa dendam, sakit hati, membenci, mau balas balik lagi. Karena tidak ada gunanya. Justru itu akan menimbulkan lagi perbuatan buruk, dan nanti kita akan menerima akibat perbuatan buruk atau karma buruknya itu. Jadi udahlah, biarin aja. Ya, nanti dia capek sendiri. Dah, cuekin aja. Ya, kalau bisa dia nasihati, tak usah seperti itu. Nanti kamu rugi sendiri loh. Nanti kamu akan terima akibatnya sendiri loh. Membenci itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Gitu. Enak ya? Nah, itu coba praktekkan sikit-sikit. Ingat kalau ada yang membenci, tak usah dibalas dengan kebencian. Balaslah dengan cinta kasih. Itu sesuai bunyi Dhammapada ayat keberapa? 183. 183. Oke, ingat-ingat tuh ya. Nah, sehubungan dengan hal ini, Buddha juga mengajarkan tentang syarat seorang pemimpin yang baik dan damai. Jadi, kalau mau jadi pemimpin itu harus ada syarat-syaratnya. Ini semua calon pemimpin, generasi penerus bangsa, generasi penerus agama, ini seorang rata-rata nanti mungkin jadi pemimpin ya. Tapi ingat, harus menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang damai. Ya, dan harus melaksanakan syarat-syarat seperti ini, nanti kita bahas. Ya. Dalam kitab Jataka 80, Buddha mengajarkan 10 syarat. Jadi ada 10 syarat. 10 syarat seorang pemimpin. Ya, atau dalam bahasa Palinya disebut dengan Dasa Raja Dhamma. Dasa Raja Dhamma. Dasa itu berapa? 10. Dasa itu 10. Raja Dhamma, raja itu seorang pemimpin. Dhamma itu yang baik, yang damai. Jadi ada 10 syarat. Ya, ingat-ingat itu. 10 syarat itu apa saja? Ya. Kita perhatikan di bukunya sambil dengarkan suara saya, penjelasan saya. Yang pertama, ya, seorang pemimpin itu harus bermurah hati. Atau bahasa Palinya dana. Ya kan? Dana itu memberi. Ya kan? Nah, pernahkah Anda berdana? Pernah. Suka tak kalau kamu bisa melakukan dana itu? Senang tak? Bahagia? Bahagia, ya. Jangan hanya sekali berdana, nak ya. Nah, terus dilakukan berkali-kali. Karena dana akan memberikan kebahagiaan. Ya, Daniel ya? Ya. Dana di sini dimaksudkan adalah bersedia mengorbankan hartanya, harta kita, demi kepentingan yang dipimpinnya. Jadi kalau mau menjadi seorang pemimpin itu jangan lokek, jangan pelit, ya, jangan kikir.
Ya, lokek. Tahu lokek, Daniel? Oh. Pelit, pikir, ya, tidak mau memberi, ya. Ini syarat seorang pemimpin. Yang pertama itu harus suka berdana, berarti suka memberi kepada anak buahnya, ya Surbakti ya. Ya, atau kepada orang yang dipimpinnya. Memberi apa saja silahkan, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah bermoral atau mempunyai sila. Bahasa palingnya sila, moral itu sila, ya, sila. Maksudnya di sini memiliki sikap yang baik. Baik dari pikiran, baik dari ucapan, maupun perilaku atau perbuatan badan jasmaninya. Harus baik semuanya. Seorang pemimpin tuh pikirannya baik, ucapannya baik, perilakunya juga harus baik. Ya, Nak ya? Ya. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, rela berkorban. Rela berkorban atau bahasa palingnya disebut apa? Paricaga. 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 Konsentrasi. Halo anak-anakku, tetap konsentrasi, tengok bukunya, jangan tengok ke sana kemari, Nak. Sambil dengarkan suara saya, konsentrasi, Nak. Saya nanti kamu sudah kalau tengok ke sana udah lupa, tak ingat lagi. Hilang konsentrasi. Balik lagi ke buku, dengarkan penjelasan saya, ya. Yang ketiga saya ulangi, rela berkorban atau bahasa palingnya, bahasa agama Budanya disebut paricaga, ya, yaitu rela mengorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Jadi yang diutamakan apa? Kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak? Orang banyak. Kepentingan. Ya, kepentingan orang banyak yang harus diutamakan. Ya, kalau kita seandainya mau apa, tapi Daniel matikan dulu mikrofonnya. Ya, jadi kalau kita mau mempunyai kepentingan untuk diri pribadi, kita ingat kepentingan orang lain dulu, kita lebih mengutamakan dulu kepentingan orang lain. Ya, contohnya pemimpin pada hari ini ada rapat, sementara dia mau pergi jalan sama keluarganya, gitu ya. Mana yang diutamakan? Rapat. Rapat dulu kan, pertemuan dulu kan, baru nanti setelah rapat atau setelah selesai kegiatan, baru pergi jalan sama keluarganya, contohnya seperti itu. Ya, nah itu berarti mementingkan kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain, dibandingkan mementingkan kepentingan pribadi. Oke. Ya. Kemudian yang keempat, syarat dasar Raja Dhamma yang keempat nih. Tulus hati dan bersih. Bahasa palingnya Adjawa. Ya. Tulus hati dan bersih Adjawa. Yaitu memiliki kejujuran. Ya. Ketulusan sikap maupun pikiran. Ini jujur nih ya. Jujur dalam berucap. Jujur dalam berperilaku. Ya. Kemudian mempunyai ketulusan dalam berpikir. Tulus, ikhlas. Ya, kalau memberi ya tulus, ikhlas. Tidak. Bakti bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Ya. Tulus ikhlas kalau memberi, bukan karena mau dapat pujian, ya kan? Bukan mau disanjung-sanjung. Tulus melakukan segala sesuatu, ya. Tulus dalam berucap, jujur, ya. Nah itu syarat yang keempat. Ingat ya, syarat yang keempat yaitu tulus hati dan bersih atau disebut dengan Adjawa. Ya.
Syarat yang kelima adalah ramah, sopan dan santun, atau disebut dengan maddawa. Maddawa artinya ramah, sopan, santun, yaitu memiliki sikap ramah, simpatik, dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani maupun perbuatan maupun perilaku. Jadi seorang pemimpin itu harus ramah. Ya, jangan mentang-mentang pemimpin seenaknya sendiri. Ramah, mau menyapa bawahannya duluan contohnya. Selamat pagi. Baik. Itu ya. Apa kabar? Kan ramah ya. Nah, sopan juga gitu. Dalam berucap sopan, biarpun dengan bawahannya. Ya, tetap baik ngomongnya, berbicaranya, perilakunya juga sopan, ya. Simpatik. Beliau harus simpatik kalau mereka mempunyai suatu seandainya lagi menerima kesedihan bawahannya. Kita sebagai seorang pemimpin yang mempunyai rasa belas kasihan, ya, kasihan mau membantunya, ya. Nah itu. Kemudian ada pertanyaan tidak? Sebelum saya lanjutkan ke syarat Raja Dhamma yang lain. 5 itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan atau tidak? Seperti ada tanya tak? Tak. Ngerti nak? Ngerti. Ngantuk ya? Tak. Jangan ngantuk. Minum air putih. Jangan ngantuk. Jangan nguap, Sur. Nah, ya. Ada pertanyaan Daniel? Tidak, Bu. Tidak. Ya. Sila. Sudah bisa. Yang lainnya? 1 sampai 5 sudah jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Ya. Yang keenam. Mikrofonnya kalau tidak untuk jawab, tolong matikan aja. Jadi karena ada dengar suara yang lain atau suara menguap Surbakti. Nah, baru kalau silahkan buka. Bantu saya untuk operatornya juga. Kemudian yang keenam. Ya, pemimpin syaratnya yang keenam harus sederhana. Pemimpin itu harus sederhana. Bahasa palingnya disebut apa? Elma letaklah bukunya, tak nampak mukanya. Apa? Sederhana. Bahasa palingnya apa, Elma? Kita sambil belajar bahasa Pali ya, sedikit-sedikit ya. Biar tahu lah sedikit-sedikit, jangan sampai sama sekali tak tahu. Itu kan bahasa zaman Sang Buddha, ya kan? Nah, kita lagi belajar tentang agama Buddha. Ya. Sedikit-sedikit belajar bahasa Pali. Tak apa-apa. Sederhana itu bahasa palingnya adalah tapa ya, TAPA. Maksudnya membiasakan diri dalam hidup kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup. Ya. Bergaya hidup yang sederhana, tidak bergaya hidup mewah maupun berlebih-lebihan. Apalagi seorang pemimpin itu sebagai contoh, ya. Biarpun seorang pemimpin punya banyak harta, punya banyak uang, tetapi tetap bergaya hidup yang sederhana, bukan bergaya hidup yang mewah. Dalam berbusana contohnya, ya busana ya yang biasa. Iya, jangan terlalu sangat-sangat biasa ya. Layaknya seorang pemimpin biasa berbicara di depan, ya busananya seperti apa, tapi tak usah terlalu mewah sangat gitu kan. Nah. Dalam hidup Surbakti. Yo. Mic-nya Surbakti. Dalam kehidupannya pula juga ya. Dalam pola makannya, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya berkumpul dengan masyarakat, tetap bergaya hidup sederhana. Bukan menunjukkan kemewahan atau berlebih-lebihannya. Enak ya?
Itu yang keenam, syarat keenam, sederhana. Seorang pemimpin harus sederhana atau melaksanakan tapa. Ya. Syarat yang ketujuh, tidak berniat jahat. Ya. Tidak berniat jahat. Surbakti. Ya. Tidak berniat jahat, bermusuhan dan membenci. Ya, tidak berniat jahat, bermusuhan dan membenci atau disebut dengan akoda, yaitu selalu memiliki sifat pemaaf, bersahabat, menjauhi niat jahat, permusuhan dan kebencian. Jadi seorang pemimpin di sini ya harus mempunyai sifat pemaaf. Kalau anak buahnya melakukan kesalahan dan anak buahnya minta maaf, ya harus memaafkan. Kemudian dengan anak buahnya atau dengan orang yang dipimpinnya harus bersahabat, gampang bergaul. Jangan mentang-mentang seorang pemimpin tidak mau bergaul dengan bawahannya atau gengsi. Jangan seperti itu. Tetap menganggapnya seperti sahabat, tetapi ada batasannya juga. Sahabat yang bagaimana? Seorang pemimpin dengan bawahan, ya. Kemudian pemimpin juga harus menjauhi niat jahat, tidak ada mempunyai keinginan berbuat jahat kepada bawahannya, kepada orang lain, kepada orang yang dipimpinnya. Ya. Selalu mau melakukan kebaikan, bukan mau mempunyai niat yang jahat. Kemudian tidak mau bermusuhan, menghilangkan permusuhan dengan bawahannya. Tidak ada juga rasa kebencian. Dalam dirinya tidak ada rasa membenci ya kepada bawahannya. Biarpun keadaan bawahannya seperti apapun, tidak ada mempunyai niatan berbuat jahat, tidak ada mempunyai niat untuk membenci ya atau menyakiti. Itulah seorang pemimpin harus melaksanakan hal seperti itu. Tidak berniat jahat, tidak bermusuhan dan tidak membenci ya kepada bawahan atau orang yang dipimpinnya. Contohnya di dalam suatu organisasi ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah seorang pemimpin harus tidak ada kekerasan atau tanpa kekerasan yang disebut dengan awihimsa. Ya, tanpa kekerasan itu artinya dalam bahasa Palinya awihimsa. Maksudnya tidak menyakiti hati orang lain. Ya, tidak menyakiti kepada bawahannya. Ya. Kemudian memelihara sikap kekeluargaan. Surbakti, tolong perhatikan Surbakti. Perhatikan ya, Nak ya. Biar bisa pelajarannya ya, Nak ya. Perhatikan betul-betul, Nak. Yang lainnya perhatikan juga. Tengok bukunya, Nak. Dengarkan penjelasan. Biar bisa, Nak. Dan hal ini kan berisikan tentang dhamma. Biar kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagai pedoman hidup. Nah, ya. Saya ulangi tadi. Yang ke-8 adalah tanpa kekerasan atau awihimsa. Maksudnya di sini tidak menyakiti hati orang lain. Ya. Dalam berbicara, dalam bertindak, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kemudian selalu memelihara sikap kekeluargaan dengan bawahannya. Ya Daniel ya. Jadi dengan bawahannya, contohnya kalau kamu dengan keluarga kan
saling menjaga satu sama yang lain kan? Ya kan? Saling memberi kan? Ketawa bersama, makan bersama, kadang-kadang ya kan? Nah, ya kalau dengan keluarga iyalah. Tapi contohnya kalau seorang pemimpin ya kadang-kadang bisa makan bersama dengan bawahannya, ya kan? Entah bergurau, bercanda, bisalah sekali-kali ya. Ya menjalinlah hubungan yang baik seperti keluarga. Ya, dengan bawahannya itu, dengan orang yang dipimpinnya. Ya kan? Jalan-jalan bersama, bisa juga seperti itu. Nah, itu sudah salah satu contoh atau sikap kekeluargaan seperti itu. Kemudian seorang pemimpin itu senang pada perdamaian. Tadi kan tanpa kekerasan berarti senang, damai. Ya. Menjauhi segala sikap kekerasan dan penghancuran hidup. Tidak ada niatan untuk menghancurkan si ini, si itu. Saya tak suka dengan ini, tak suka dengan itu. Tidak ada niat seperti itu. Ya, apalagi menghancurkan hidup orang lain. Ya, dengan kekerasan. Seperti itu ya. Biarpun sudah menjadi seorang pemimpin, tetap menjaga hal yang baik. Jangan keras, jangan kasar, jangan seenaknya sendiri. Nah, itu. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 adalah sabar dan rendah hati. Seorang pemimpin itu harus sabar serta rendah hati. Dalam bahasa palingnya disebut apa? Apa nah? Khanti. Khanti. Ya. Khanti itu artinya sabar, rendah hati. Maksudnya memiliki kesabaran pada saat mengalami halangan dan kesulitan. Namanya dalam hidup kan kadang mengalami halangan atau kesulitan ya. Kita semua gitu juga kan? Cuma bagaimana cara kita menghadapi. Dalam memimpin gitu juga, dalam berorganisasi contohnya, pasti mengalami halangan atau kesulitan. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengatasi halangan atau kesulitan itu? Itu dengan tetap sabar, ya, tetap bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, ya, dengan sabar tadi. Ya. Kemudian memiliki kerendahan hati pada saat menghadapi hinaan dan celaan. Kalau dihina, sabar, ya. Jangan pula malah sombong. Kamu ngapain menghina saya, mencela saya? Saya ini pemimpin kamu loh. Saya ini berkuasa loh. Contohnya seperti itu. Itu bukan malah rendah hati, malah menimbulkan kesombongan. Jadi, biarpun dapat celaan, hinaan, biasa seorang pemimpin kalau sudah berusaha baik, kadangkala tetap dapat hinaan. Ya kan? Dapat celaan. Tapi bagaimana seorang pemimpin mengatasi? Yaitu tetap sabar tadi, tetap rendah hati. Celaan, hinaan itu biasa. Ya, tidak ada yang pemimpin tidak dapat celaan atau hinaan. Pasti kadang dapat seperti itu. Bagaimana caranya? Ingat, tetap rendah hati, tidak sombong. Bisa mengatasi, biarpun dia seorang pemimpin. Ya, ini nanti suatu saat kamu jadi seorang pemimpin, kalau dihina, dicela sama anak buahnya, sama ABK-nya contohnya, kamu tetap rendah hati. Kalau seandainya kita benar, ya katakan benar, tapi tegur, saya sudah benar loh. Saya mengatakan ini benar loh. Jangan pula maki-maki, balik maki-maki dia. Kamu nih tak sopan dengan pemimpin dan lain sebagainya. Kasar-kasar tak. Ya, tetap rendah hati. Kalau kamu salah ya minta maaf lah, biarpun pemimpin. Iya kan? Iya kan? Jangan mentang-mentang pemimpin salah, tak mau minta maaf. Ya, lanjut aja, itu tak boleh. Ya, ingat, tetap sabar apabila mengalami halangan dan kesulitan, tetap rendah hati apabila menghadapi hinaan dan celaan. Itulah pemimpin yang baik. Ya. Kemudian yang ke-10.
tidak menimbulkan pertentangan. Ya, orang pemimpin tidak menimbulkan pertentangan. Atau disebut dengan bahasa palingnya, bahasa agama Buddha disebut awirodana. Maksudnya tidak menentang atau tidak menghalangi kehendak mereka yang dipimpinnya. Contohnya seperti ini. Anak buahnya itu mempunyai suatu usulan, gagasan atau ide. Itu bagus apabila dilaksanakan ya untuk organisasi itu. Jadi seorang pemimpin ya mau menerimanya kan? Jangan pula itu usulan kamu tuh tak bagus itu. Harus ide saya yang digunakan. Dan seperti itu. Jadi usulan ide gagasan dari anak buah atau yang dipimpinnya itu kalau sekiranya memang bagus bagi organisasi, baik untuk dilaksanakan, ya kita laksanakan sama-sama. Jangan terus menentang. Ya, yang bagus dilaksanakan biarpun itu ide atau gagasan dari anak buah. Ya. Nah, sama-sama saling bekerja sama. Ya, melakukan hal yang baik sama-sama. Enak jadinya anak buahnya itu aman, tenang, damai atau berdampingan dengan pemimpinnya itu tak takut gitu kan. Jadi enak, bisa kerjasama dengan enak. Ya, apabila pemimpinnya melakukan hal-hal seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi itulah ada 10 syarat yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Ya, ada 10 atau disebut dengan dasa raja dhamma. Dasa itu 10, raja itu seorang pemimpin, dhamma itu damai atau baik. Jadi ada 10 syarat apabila mau menjadi pemimpin yang damai. Ya, pemimpin yang baik. Ya, ingat-ingat itu. Mana tahu di sini nanti ada yang menjadi Wah, Patria, contohnya Juli Sabrina, kan? Nah, yang lainnya mau jadi ketua apa, contohnya. Kalau yang laki-laki, contohnya bisa jadi kepala keluarga yang damai. Ya, yang cewek jadi yang damai. Enak ya? Oke. Ada pertanyaan? Tanya anak. Dari yang sudah kita bahas tadi, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Selamat datang, Budianto. Sorry Bu, lambat Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, nak? Tidak, Bu. Ngerti sila? Ngerti, Bu. Yang lainnya ngerti atau belum nih? Lumayan boleh lah Bu. Ibu. Udah ngerti Bu. Daniel kayaknya kok boleh lah, berarti kan Beneran tak Bu, tulus. bisa Bu. Tak tulus ikhlas, bisa ya? Bu, bisa. Apal 10 itu. Apal atau belum 10 itu kira-kira? Apal ya? Belum Bu, belum. Belum. Ngerti atau tidak 10 itu? Oke. Ya, kita ulangi. Dasar Raja Dhamma yang pertama apa, nak? Berhati. Yang kedua apa, nak? Moral, Bermoral. Yang ketiga apa, nak? korban, Rela berkorban. Terus? hati dan bersih, Aduh, mantap. Yang kelima apa? sopan dan santun, Ya, 6 apa? anak, Ketujuh? berniat jahat, bermusuhan dan membenci, Iya, ke-8? pak kekerasan, Mantap. Ke-9? dan rendah hati. Punya tak, Daniel? Punya Bu. Punya. 100% punya? 50%. Kadang sabar, kadang tidak, Bu. Yang ke-10 apa? Menimbulkan pertentangan.
Ya, Daniel mau jadi pemimpin atau tidak? Ah, Kenapa tidak? Susah. Mana tahu aku mau nanti jadi presidennya. bisa, Bu. Oh, belum bisa. Ya Cara aja belum dicoba. bisa. Dicoba lah pelan-pelan ya, Daniel ya. Oke, jadi ada pertanyaan tak, Nak? Tidak. Tidak. Oh, mantap, pinter semua ya. Ternyata udah hafal semua. Penulangan, Bu. Ah. Oh, ulangan minggu depan boleh. Nanti saya kabarin dulu. Saya kabarin ya. Oke, kita ini dulu materinya dulu. Belum. Nanti dikabarin, dikasih tahu. Oke? Sila, ada pertanyaan Sila? Tidak, Bu. Tidak, yang lainnya Faradina. Halo Faradina. Oh, alon ke siapa? Sabar. Ada Nak? Faradina? Kas bakti. Oke. Oke. Hah? Kalau Oke, tidak Bu, oke, ada, Bu. ya. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini, ya, Alon boleh dia. tentang apa Nak? Dasar raja. Pemimpin Perdamaian. yang damai. Ya, dicontohkan seperti siapa pemimpin yang damai itu? Sang Buddha. Buddha. Sang Buddha. Ya kan? Karena Sang Buddha sudah terbebas dari apa? Tiga. Tiga Latin. penyakit batin, yaitu Keserakahan. keserakahan, Dosa dan moha. kebencian, dan kebodohan batin. Ya kan? Ya, Kemudian bagaimana sikap kamu seandainya dibenci oleh orang lain? rendah hati. Dengan Ya. kasih. Dibalas dengan cinta kasih, jangan Oh, iya. membalas Terima kasih, Bu. Salah. kebencian. Seperti yang terdapat dalam Dhammapada ayat berapa? 183. 183. Kemudian Sang Buddha juga memberikan contoh atau mengutarakan contoh syarat-syarat seorang pemimpin itu ada berapa? 10. 10 yang seperti tadi si Daniel sudah hafal ya. Ya. Oke, habis. Karena waktunya memang sudah habis dan tidak ada pertanyaan, semua sudah mengerti. Habis kan waktunya kan? Ya. Ya, semua sudah hafal dan Kalau- semua mau menjadi seorang pemimpin yang baik seperti seorang Dasar Raja Dhamma ini. Ya, ini calon-calon seorang pemimpin yang baik. Ini praktekkan ya, Nak ya. Biarpun tidak menjadi pemimpin, tapi ini merupakan suatu pengendalian diri untuk diri kita sendiri. Ya, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti ingat, kalau kalian menjadi pemimpin, laksanakan ini syarat nih, 10 syarat itu. Pasti mantap kamu jadi seorang pemimpin. Ya, orang lain senang. Wah, saya mau itu terus Daniel itu jadi pemimpin saya. Ya, atau Budi itu mau jadi pemimpin saya untuk selamanya. Boleh. Lah itu. Tapi kalau pemimpin harus disiplin ya. Ya, Bu. Harus tepat waktu. Contohnya nih tepat waktu dalam belajar itu. Ini ciri-ciri calon pemimpin yang mantap. Oke? Budi. Ya, oke ya? Oke? Oke. Ya. Saya minta dokumennya dulu karena mau difoto. Ya, bukalah fotonya. Cantik-cantik. Surbakti, Budi, Aradina, silakan semuanya bersikap anjali. Minta dokumennya, Nak. Surbakti, Budianto, silahkan buka fotonya. Saya akan dokumenkan. Budianto, Nak. Ya, Bu. Ya. Cepat, Nak. Yang lainnya sedang menunggu. Dengan bersikap anjali, dengan mukanya yang senyum, dengan mukanya yang penuh cinta kasih pikirannya. Saya akan fotokan kalian, oke? Cap. 1, 2, 3. Lah, hilang. 1, 2, 3.
Terima kasih kamu sudah mengikuti pelajaran dengan baik hari ini. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini ya dengan Vihara Gita Namakara. Semuanya sikap anjali. Marilah pendidikan agama Buddha pada hari ini kita tutup dengan Vihara Gita Namakara. 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, jaga kesehatan di rumah nak ya. Oke. Ya, belajar baik-baik nak ya di rumah. Ya. Bam. Ya, silahkan boleh keluar. Oke. Areses. Subakti sudah gila, Bu. Tak.